itu juga sudah dengan usaha yang sangat maksimal dari para pekerja untuk menghentikan tragedi itu, tapi memang tidak bisa. Bahkan orang-orang yang aku lihat, warga yang tinggal sekitaran sini kan sudah ada yang bangun, ada yang sedang membaca koran, mereka sudah ikut berteriak, tidak bisa berbuat apapun. Jadi banyaknya trauma menurut aku orang-orang yang melihat dengan mata kepala jelasnya kejadian naas itu, Fasya. Karena emang kalau ditanya dari berarti kondisinya 3 gerbong kereta kanan dan 2 gerbong kereta kiri itu bisa dibilang hancurnya hancur parah. Itu yang selamat mungkin bisa dihitung dengan jari, dengan kondisi keadaan yang memang itu di luar dari batasan kereta penumpang pada saat itu. Jadi pada saat itu kejadiannya kita ke sana ke arah situ ya. Frisly mengajak Fasya untuk lebih mendekati titik tabrakan antara kedua kereta penumpang pada waktu itu. Pada saat kejadian itu, para korban yang mengalami luka berat hanya berharap bisa keluar dari jepitan-jepitan besi. Itu mereka berharap untuk bisa keluar. Diselamatkan juga mungkin ya. Sekedar mungkin menarik nafas, itu pun sudah tidak bisa, Fasya. Karena pada saat kejadian itu terjadi, banyaknya warga yang membludak ingin membantu, tapi memang tidak bisa sembarang. Karena aku dapat gambaran ada satu bapak-bapak yang berlari sangat cepat berusaha untuk menolong, menarik korban. Tapi sayangnya pada saat ditarik ternyata terputus. Ada yang melambaikan tangan ke arah kita. Dari arah mana? Pohon pisang yang jatuh dan itu di depan bambu, itu daunnya juga gerak. Oh iya. Yuk coba kita ke sana. Frisly mencoba untuk mendekati sosok yang ingin Ini masih berkomunikasi gerak nih, dengan dirinya. Dapat ya? Oke. Ini titik temu antara 2 kereta yang mengalami kecelakaan itu, Fasya. Oh di sini ya. Titik temu terakhir itu di sini. Dan saat ini ada sosok bernama Nenek Minah yang turut menjadi korban dari kejadian tersebut. Sosok ini mungkin gak asing untuk orang-orang Temenggung. Kenapa aku bilang gak asing? Residu energi di sekitaran sini menunjukkan bahwa aura paling terang dan menunjukkan dia. Ada suara Ya. di belakang. Gak apa-apa, mereka mendekat, mereka semua mendekat, Fasya. Eksistensinya hadir dan paling besar itu di titik ini. Pada saat kejadian, Fasya, Nenek Mina membawa 4 cucunya. Pandu, Abdu, Aini, dan juga Junet. Itu ada 4 orang cucunya dan salah satunya itu sekarang sosok ini menangis karena adanya rasa penyesalan. Karena sebenarnya orang tua dari cucunya atau anak dari Nek Mina melarang Nek Mina untuk membawa pergi anak-anaknya. Tapi tujuan Nek Mina ingin mengajak untuk menemani atau berkunjung ke rumah saudaranya. Jadi tujuannya ini memang sudah jelas. Usia yang paling besar Pandu itu sudah di usia 15 tahunan. Itu turut menjadi korban Nek Mina dan 3 cucunya. Kedengeran ya? Ya, ada suara lemparan. dari Ya. belakang. Nek Mina dan 3 cucunya ini meninggal di tempat, menjadi korban dari perhimpitan tembaga. Tidak bisa diselamatkan, bahkan yang membuat dia terus menangis, dia dan 2 cucunya, hanya ada 1 cucu yang bisa diidentifikasi.
tapi beliau dan 2 cucunya tidak bisa diidentifikasi. Dan pada saat pemakaman itu tidak ada nama, hanya ditulis tanggal wafat di tanggal 19 Oktober 1987. Apa ada hal yang mau nenek sampaikan mungkin melalui saya? Berarti Fasya, Ya. cucu perempuan dari Nek Mina, Aini, itu sempat berusaha untuk diselamatkan dan mengalami amputasi. Karena tidak bisa diselamatkan, tapi beberapa bulan kemudian meninggal dunia. Karena bisa dibilang itu kerusakan yang fatal dan harus dipulangkan karena tidak ada biaya dari keluarganya. Dan menurut Nek Mina, sampai kapanpun dia ingin dikenang ini menjadi tempat atau wisata terakhir untuk dia dan 4 cucunya. Terus juga selain dari Nek Mina, ada banyak banget sosok-sosok di sini. Tapi yang menariknya biasanya Fasya, ngomongin tentang kecelakaan kereta. Akhir-akhir ini kan emang lagi rame Iya, banget. sedang banyak kasus ya, banyak Iya. kasus di perlintasan kereta api yang memakan korban juga Kak Frisly, walaupun mungkin tidak sebesar ini dan amit-amit jangan sampai tragedi ini terulang kembali. Amit-amit. Bahkan di sekitar sini pun belum lama ada Kak Frisly. Ya, beberapa hari yang lalu sebenarnya ada yang meninggal. Kalau kalian tanya, benar nggak sih perlintasan ini itu ramai dengan mereka? Benar. Selain dihuni dengan mereka-mereka yang menjadi korban, banyak banget sosok-sosok yang merasa kalau dia sudah dari lama ada di sini dan terus akan mencari teman. Jadi sosok ini bisa mungkin lebih sering dikenal dengan hantu budok. Sebentar Kak Frisly, aku juga mendengar dari warga bahwasanya belum lama ini tuh ada juga kakek-kakek yang mencoba menyeberangi rel kereta di daerah sini juga dengan kisah hampir mirip seperti si nenek Mina ini. Membawa cucunya untuk menyeberang, dan pada saat cucunya sudah berhasil menyeberang, tiba-tiba ada kereta lewat dan si kakek ini Tersambar kereta. dan meninggal. Adanya sosok Nek Minah bersama keempat cucunya ini ternyata beberapa waktu lalu juga terdapat sebuah kejadian yang hampir sama di daerah ini. Orang sedang nyebrang, ya dia mau ke pasar ya sama cucunya, dia kerja di pasar nih. Bareng sama cucunya udah nyebrang duluan, itu ketabrak.